Shalom, haleluya. Puji Tuhan. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat, perlindungan, penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Kami selalu bersyukur atas seluruh kebaikan-Mu. Sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati mulut lidah hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan, Tuhan Yesus tolong. Terima kasih. Dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang dalam tekanan dan kesukaran. Dalam tekanan dan kesukaran, menang atau kalah. Memang ada hanya dua pilihan. Kalau tidak menang, ya kalah. Nah, mari kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 18 ayat yang ke-30. Dikatakan demikian, karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Roma 8:31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dari dua kitab yang kita melihat, Mazmur maupun Roma, ada satu jaminan yang kokoh, ya, bahwa kalau beserta dengan Tuhan, kesukaran, persoalan, tekanan, dan lain sebagainya, kita pasti keluar sebagai pemenang. Nah, sekarang kita akan melihat, saudaraku, Romawi 1, problem. Romawi 1, problem. Kata problem, kesukaran, persoalan, dan lain sebagainya tidak mungkin lepas dalam kehidupan kita, sebab kita masih ada di dalam dunia ini. Dan problem itu terus ada. Ya, kesukaran itu terus ada. Pencobaan itu terus ada. Nah, dalam hal ini kita perlu menyadari, ya, bahwa hari-hari ini dan yang akan datang itu semua bukan tambah ringan, tapi justru makin sulit. Ya, makin sulit. Sebab itu kalau hari ini kita menghadapi kesukaran, tekanan, dan lain sebagainya, ternyata kita tidak bisa memenangkan pertandingan itu. Apalagi nanti di hari-hari yang akan datang. Ya, di hari-hari yang akan datang. Jauh lebih berat, jauh lebih kuat tekanan-tekanan itu. Nah, dan itu sudah ditulis di dalam kitab Wahyu 22 ayat yang ke-11. Saya bacakan dalam firman Allah yang hidup, Wahyu 22 ayat 11, dikatakan demikian. Apabila saat itu tiba, semua yang berbuat jahat akan melakukan lebih banyak kejahatan. Kejahatan lagi. Yang keji semakin keji. Yang baik semakin baik. Dan yang kudus semakin kudus. Jadi saudaraku, kalau hari-hari ini kita masih mungkin berdiri tengah-tengah. Nggak panas, nggak dingin, suam. Masih mungkin bisa hari-hari ini. Tapi hari yang akan datang semakin jahat atau semakin kudus. Ya, itu hanya ada dua pilihan. Hanya ada dua pilihan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 itu sudah dinubuatkan. Ya, dinubuatkan bahwa nanti pada akhir zaman semua kesukaran luar biasa. Hari-hari ini kita melihat gelombang PHK, ya. Perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan untuk membayar karyawan. Barang-barang pada naik, saudaraku,
ya, harga pangan, harga bahan bakar, harga listrik dan lain sebagainya, bencana alam. Di mana-mana kita melihat banjir bandang menyapu bersih dan seterusnya, ya. Baik penyakit, virus dan lain sebagainya, terus juga kejahatan. Makin lama makin luar biasa. Beberapa hari yang lalu, sebuah video menunjukkan seorang wanita lompat dari jembatan penyeberangan Ciputra kalau nggak salah, lompat ke bawah. Nggak langsung mati, besoknya baru mati, menderita. Saya tidak tahu kenapa. Mungkin mengalami tekanan yang luar biasa, nggak ada solusinya, nggak ada jalan keluarnya, saudaraku. Nah, sebab itu, Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kesukaran itu menjadi sebuah latihan bagi kita. Kalau gagal, cepat cari penyebabnya apa. Ya, jangan dibiarkan kalah, ya sudahlah. Terus lemah, terus putus asa, terus tawar hati, habis kekuatan kita. Ya, Romawi 2. Jangan khawatir, sebab nubuatan Alkitab juga berkata. Jangan khawatir, sebab nubuatan Alkitab juga berkata. Semua tidak akan melebihi kekuatan kita. Tidak akan, saudara. Orang beriman yang yakin akan janji Tuhan, semua yang terjadi sudah seizin Tuhan. Ya. Tidak mungkin melebihi kekuatan kita, tetapi kita tetap harus bersedia menaikkan kemampuan kita secara rohani, sehingga bisa menghadapi setiap kesukaran. Ya. Kalau zaman dulu perang pakai bambu runcing masih bisa menang, kemungkinan menang masih ada. Zaman sekarang jangan harap. Jadi semua harus ditingkatkan. Mau pakai bambu runcing, dibom dari jarak jauh, selesai sudah. Ya, selesai. Gak bisa, saudara. Harus ditingkatkan. Nah, sebab itu kesukaran yang datang itu menjadi sebuah latihan bagi kita. B. Tidak kebetulan. Semua dalam izin Allah. Matius 10:30. Tadi semua tidak ada yang melebihi kekuatan kita itu dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Yang A. B. Tidak kebetulan. Semua dalam izin Allah. Jadi kesukaran, pencobaan, sakit penyakit, macam-macam, saudaraku, itu justru mendewasakan rohani kita. Kita beriman. Ya, kita berkata, saya beriman. Nah, sebagai buktinya, dites. Diberi pencobaan. 1 Petrus 1, ayat yang ke-6 dan 7. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Petrus 4:12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Seorang siswa, ya, orang tua menyekolahkan anaknya di sebuah sekolah, tapi tidak pernah diberi ujian. Tidak ada ulangan dan lain sebagainya. Pokoknya tiap tahun pasti naik, pasti naik.
Orang tua yang sehat, yang berpikiran sehat, berpikir, anakku ini gimana? Mampu nggak kira-kira nanti kalau setelah selesai sekolah tanpa diuji, tanpa tes, tanpa mengalami ini dan itu, kira-kira pelajaran yang diberikan diserap atau tidak? Nah, sama saudaraku. Kita sebagai murid Kristus, ya, kita yang mendengarkan firman, kita belajar firman, kita ibadah, berdoa, dan lain sebagainya. Nah sekarang, tidak kebetulan kalau Tuhan izinkan kesukaran untuk memurnikan iman kita. Ya. Dalam 1 Petrus 4 ayat 12 tadi, saya akan bacakan dalam firman Allah yang hidup. Ya, dikatakan demikian. Sahabat-sahabat yang saya kasih, janganlah bingung atau heran apabila kelak saudara mengalami cobaan-cobaan yang hebat, artinya apabila nanti ya kita mengalami cobaan-cobaan yang hebat, sebab yang akan menimpa saudara bukanlah sesuatu yang aneh atau luar biasa, hal yang biasa. 1 Petrus 4:13 dalam firman Allah yang hidup, sebaliknya bersukacitalah, sebab cobaan-cobaan itu akan menjadikan saudara sekutu Kristus. Dalam penderitaannya, saudara akan mendapat kesukaan untuk turut merasakan kemuliaannya, bila mana kemuliaannya dinyatakan kelak. Kita bersekutu dengan Kristus dalam kesukaran, dalam sengsaranya, dan pada waktu kemuliaannya dinyatakan, kita ikut merasakan. Haleluya. Nah, sebab itu saudaraku, jangan heran semua kesulitan itu seperti tempaan yang diatur oleh sang pandai besi. Sang pandai besi, saya beri tanda kutip. Nah, saya pernah melihat pandai besi, saudaraku. Pertama dimasukkan satu besi yang panjang, dimasukkan sampai menyala merah semua. Toto ditempa, duk ditempa begitu. Nggak berapa lama jadi seperti sebuah samurai dari besi. Ya, karena ditempa. Begitu juga waktu kita mengalami tempaan, kelihatan mutunya, kelihatan model kita tuh kelihatan. Romawi 3. Bagaimana kita bisa menghadapi semua ini dengan berkemenangan? Ya. Bagaimana kita bisa menghadapi semua ini dengan berkemenangan? Artinya begini, kalau kita berkemenangan, celaka dan kesukaran itu tidak dapat menghancurkan hidup kita. Kalau kita berkemenangan. Tapi kalau kita kalah, kesukaran itu menghancurkan kita. Ya, menghancurkan kita. Nah, kita melihat satu syarat minimum ini harus dipenuhi. Kalau kita mau sekolah, anak kita mau SD kelas 1, minimum syaratnya harus dipenuhi usia. Ya, kalau SD untuk sekarang itu sudah bisa baca, ya, bisa baca, bisa tulis. Kalau tidak bisa apa-apa, nggak mengenal huruf, nggak mengenal angka, sulit masuk. Jadi syarat minimum harus dipenuhi. Ini dasar yang tidak bisa dikurangi. Nggak bisa. Supaya kita ada di pihak Tuhan. Artinya syarat minimum itu kita harus ada di pihak Tuhan untuk menghadapi semua dan supaya berkemenangan, saudaraku. Ya, jadi disertai Tuhan ini adalah kunci hidup yang betul. Immanuel, Allah beserta kita. Matius 1:23, kita lihat 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat dikatakan demikian. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Haleluya. Jadi
kita mesti pastikan syarat minimumnya. Sebab itu kita harus Sebab itu kita harus lahir baru. Ya. Tanpa ini sulit. Kita berasal dari Adam yang pertama. Ya. Kutuk dosa itu di dalam Adam ya, mengalami kesukaran. Ya. Tuhan tidak mengutuki Adam, tapi kutuk dosa itu terhadap bumi ini itu dialami. Kesukaran-kesukaran dialami. Nah, saat kita lahir baru, kita menjadi Adam yang kedua. 1 Korintus 15 ayat yang ke-47. 1 Korintus 15 ayat yang ke-47 dikatakan, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga, yaitu Kristus. Jadi benihnya berubah. Jadi dari benih Adam yang pertama, waktu lahir baru, mengalami benih Kristus di dalam kehidupan kita. Sebab itu firman mengatakan, jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia menjadi satu ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sudah putus, begitu saudaraku. Ya. B, tetap dalam kesucian. Jangan sesudah mengalami kelahiran baru, terus kembali dalam dosa. Ya, kalau firman Allah mengatakan, bukan saya, firman Allah mengatakan orang seperti ini seperti babi dan anjing. Mulai dalam roh, mengakhiri dalam daging. Sebab itu sesudah lahir baru, kita harus memelihara kesucian. Kalau tidak, kembali dalam dosa, akhirnya rohani lemah dan pasti kalah. Yang membuat kita menang bukan karena kuat dan gagah kita, tidak. Tapi karena Kristus ada di dalam kita dan kita mau tetap tinggal dalam kekudusan, maka kita mengalami kemenangan. Nah, sebab itu firman Tuhan mengatakan begini, memelihara hidup suci itu mau tidak mau harus berada di jalan sempit. Matius 7, 13 dan 14. Dan orang seperti ini yang ada di dalam jalan sempit, dia harus pikul salib, mau menyangkal diri. Di jalan sempit sudah betul. Tapi bukan berhenti sampai di situ. Di saat kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, ada saja pencobaan yang datang, ada saja godaan yang datang. Nah, kalau kita tidak mau menyangkal diri, kita jatuh. Artinya kita berada di jalan yang lebar. Ya, di jalan lebar. Nah, orang yang mau menyangkal diri, hidupnya itu naik di atas mezbah. Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang berkenan, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, kita melihat di dalam Imamat 6 ayat yang ke-12 dan 13 itu dikatakan demikian. Imamat 6, 12 dan 13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Nah, api ini supaya menyala, tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Kalau mezbah diisi kayu, apinya nyala terus. Persembahan korban di atas mezbah terbakar dan itu mengeluarkan bau yang harum. Bisa dibayangkan kalau api mezbah mati,
naruh korban di situ, gak berapa lama baunya busuk. Ya, baunya busuk. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, Imamat 6 jelas. Supaya api itu menyala harus dijaga. Harus dijaga. Ya. Beri kayu. Roma 12, persembahkanlah hidupmu sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Baru mezbahnya menyala. Ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi ini bergairah terus, saudaraku. Nah, kita melihat yang ke C, penuh dan dipimpin roh. Sesudah daging dimatikan, ini mungkin terjadi kalau kita mau. Ya. Sehingga rohani kita jadi hidup dan kita bisa mengerti pimpinan Roh Kudus. Ya. Kalau daging dimatikan, roh kita jadi hidup dan kita bisa mengerti pimpinan Roh Kudus. Saudara bisa lihat Roma 8, 13 sampai yang ke-14. Sebab tanpa Roh Kudus, kekuatan kita sendiri terlalu kecil. Ya, tidak cukup menghadapi masa-masa yang sangat sulit dan penuh tekanan-tekanan ini. Sekarang ini aja. Bedanya orang beriman yang jalan dengan kekuatan sendiri dan orang beriman yang jalan dalam pimpinan Roh Kudus sangat beda. Yang jalan dengan kekuatan sendiri, dia melihat kesukaran, takut, khawatir, cemas, bahkan bisa timbul persumutan, ya, keluhan-keluhan. Tapi yang satu sama-sama menghadapi kesukaran, tapi beda. Dia bisa bersuka cita. Dia yakin bahwa Tuhan pasti tolong. Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Jadi dalam keyakinan, dia bersuka cita. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Nah, sukacita daripada Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Beda. Yang ini nggak bisa bersuka cita. Mengeluh. Tambah lama kekuatannya tambah habis. Ya. Tambah habis. Sebab itu, tanpa kita dipimpin oleh Roh Kudus, sulit melewati tekanan-tekanan. Bahkan tidak jarang orang sekalipun namanya orang beriman menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nafkah. Entah itu nafkah itu haram, hasil perbuatan curang, hasil ketidakjujuran, diambil saja. Pokoknya bisa hidup. Nah, yang satu enggak, dia pegang Yesaya 33 ayat 15, 16. Dia kebaskan, dia tidak mau, dia tutup itu. Maka orang ini berada dalam posisi yang tinggi dan janji Tuhan, roti dan airmu terjamin. Itu dia. Nah, kesucian dipelihara itu sejak dari pikiran. Tidak mungkin orang langsung membunuh kalau di dalam pikirannya tidak ada kebencian, tidak ada rasa tidak suka, tidak ada rasa dendam, nggak mungkin membunuh. Tapi kalau di sini dibiarkan, Yeremia 4:14 mengatakan, berapa lama pikiran yang sia-sia kau biarkan bermalam. Nah, kalau pikiran tidak bisa dikuasai, setan dapat tempat, dapat kesempatan. Efesus 4 ayat 27 dikatakan, jangan beri tempat atau jangan beri kesempatan kepada iblis. Begitu ada celah, iblis langsung masuk. Dan orang itu sendiri penuh hal-hal, perkara-perkara kebencian yang ditanamkan oleh iblis, akhirnya timbul pembunuhan. Ya. Kalau
kesucian dipelihara sejak dari pikiran, maka hidup ini tidak sulit, ya. Mentaati kebenaran firman Tuhan tidak sulit. Hukum-hukummu tidak berat. Firman Tuhan mengatakan hukum-hukum Tuhan tidak berat. Karena di sini dijaga, maka kita ada gairah, ada kekuatan untuk mentaati setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita mengerti. Ya, akhirnya nggak sulit. Begitu ada pikiran yang nggak berpulang dalam nama Yesus, ya. Serta dilihatnya jahat, sembunyi. Ada satu kekuatan untuk bertindak, untuk lari dari hal-hal yang negatif. 2, terpelihara sehingga terus bertumbuh. Dalam 1 Petrus 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 2 Petrus 3 ayat 18, bertumbuh. Nah, rohani yang terpelihara akhirnya hidupnya bertumbuh. Saudara, saya berikan satu gambar ini. Seorang bayi lahir sehat. Kalau minum susu kuat, tunggu nggak berapa lama dia tumbuh. Lahir mungkin ya ada yang 2,8, ada yang 3 kilo. Saya pernah melihat, ya, karena masih keluarga 4 kilo, karena ibunya diabetes manis, jadi bayinya besar begitu, saudara. Besar. Jarang tapi yang 4 kilo, rata-rata antara 2,8 sampai 3,5 sekitar. Nah, tapi setelah sekian bulan, nggak tetap 2 kilo, nggak tetap 3 kilo, nggak. Bertumbuh. Tapi yang satu, lahirnya sama, tapi nggak tumbuh-tumbuh. Setelah dilihat ada sakit, ada penyakit, ada virus di dalam, nggak bisa tumbuh. Kalau kita sehat, rohani kita sehat, bebas dari penyakit dosa, waktu diberi kebenaran firman Tuhan jadi daging. Firman Tuhan jadi daging, kehidupan. Bertumbuh. Pengertiannya bertumbuh. Sehingga menjadi dewasa dan tidak anak-anak lagi yang mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam-macam pengajaran palsu. Ya, mudah diombang-ambingkan. Nah, sebab itu kita perlu makan dan minuman yang bergizi, ya. Bukan firman Tuhan yang diencerkan, bukan firman Tuhan yang menyenangkan telinga. Enggak, bisa makan makanan keras sehingga hidupnya terus terpelihara, terus tetap di jalan sempit, akhirnya bertumbuh. Saya beri satu contoh begini, peristiwa Elia itu hidupnya tetap dalam kesucian, tetap. Tetapi sebab takut, Elia menjadi lemah dan loyo. Akhirnya minta mati. Aku tidak lebih baik dari nabi-nabi yang dahulu, dari pendahulu, nggak lebih baik. Nah, kalau seperti ini, iblis berarti masuk. Perkataan yang negatif itu seperti kanker, ya. Sebab itu peristiwa-peristiwa yang kita lihat terus membuat kita jadi takut. Ingat, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, kalau sampai kita melihat satu peristiwa, terus timbul ketakutan, terus menguasai kita, itu yang keliru. Ketakutan bisa terjadi pada
pada siapa saja. Ya. Melihat, ngeri ya, takut. Tapi setelah itu, tindakan berikutnya itu yang menentukan. Waktu Yosafat melihat dikepung oleh raja-raja, takut. Nah, tindakan berikutnya itu yang menentukan kemenangan Yosafat. Di saat dia takut, dia justru cari Tuhan. Dia justru cari Tuhan. Ya. Akhirnya, dia ambil satu keputusan, yuk kita cari Tuhan. Puasa. Menang. Paulus, waktu di tengah-tengah kesukaran, kapal mau tenggelam, Paulus tetap punya persekutuan dengan Tuhan. Juga murid-murid di dalam Kisah 4, Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai 31. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada kami, kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Ini murid dengar ancaman-ancaman yang datang. Reaksinya bisa takut memang, tetapi justru dalam ketakutan dia berseru kepada Tuhan. Dia ngomong, berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian. Terus 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Awalnya takut, waktu diserahkan kepada Tuhan, dan dia mulai bertindak, sungguh-sungguh dia serahkan, Tuhan angkat ketakutannya, sekarang berani. Ya, ada keberanian. Elia, waktu di dalam ketakutan, malaikat Tuhan datang, memberikan makan dan minum sampai 2 kali. Ya. Akhirnya, Elia menjadi kuat. Elia menjadi segar. Dan bisa melanjutkan hidupnya, berjalan sampai di gunung Allah. Sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara semua, orang-orang beriman, kita perlu tekun makan firman Tuhan. Ya. Di dalam Keluaran 16 ayat 16 dan 21, itu ngambil mana setiap hari. Jangan jadi orang Kristen, ya, Senin makan, nanti Minggu baru makan. Sakit-sakit, masuk angin. Ya, masuk angin. Nah, sebab itu saudaraku, setiap hari. Dan hidup sebagai rumah doa. Kalau kita hidup sebagai rumah doa, kita tidak jadi sarang penyamun. Matius 21 ayat yang ke-13. Nah, saudara perhatikan, di saat kesukaran datang, setan tuh ingin sekali supaya orang beriman jangan sampai makan roti. Bukan roti secara jasmani. Matius 4 ayat 4 mengatakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Kristus. Mari kita melihat di dalam Mazmur 102, Mazmur 102 ayat 4 sampai yang ke-5. Mazmur 102 ayat 4 sampai yang ke-5. Dikatakan, sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian, hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan roti. Ya. Di dalam ayat yang ke-5 dikatakan dalam Mazmur 104 ayat yang ke-15 tentang
roti ini. 104 ayat yang ke-15. Dan saya bacakan dalam terjemahan lama. Dan lagi air anggur yang menyukakan hati manusia, dan minyak yang memberi seri kepada muka, dan roti yang menguatkan hati manusia. Nah, roti itu menceritakan, menggambarkan firman. Nah, firman itu memberikan kekuatan penghiburan di saat orang itu mengalami kesukaran. Mari kita lihat 119 ayat yang ke-50. Dalam terjemahan lama dikatakan, bahwa inilah penghiburan bagiku dalam hal kesukaranku, bahwa firman-Mu adalah menghidupkan daku. Jangan lari, jangan gak makan firman. Kesukaran datang, waduh, susah, bingung, dan mungkin berkata, percuma, makan firman apa kena mengena. Nah, kalau sudah begitu, ya lemes, saudara, ya kalah. Sebab itu kita harus memelihara pertumbuhan rohani kita dengan senantiasa mengisi kehidupan kita dengan roti surga, ya, dan doa, ya, sehingga hal-hal yang negatif tidak bersarang dalam hidup kita. Tadi sudah dijelaskan dalam Matius 21 ayat yang ke-13. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan sebentar di saat kesukaran. Apakah kita masih berpegang, yakin akan kebenaran firman Tuhan, dan percaya bahwa kebenaran iya dan amin. Di dalam, saya sebentar carikan saudaraku, di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah iya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi semua di dalam Kristus iya. Dan kita bisa berkata amin. Tuhan pasti buka jalan. Kalau Tuhan sudah buka jalan, buka pintu, tidak ada satu tangan pun yang bisa menutup. Haleluya. Haleluya. Nah, yang ketiga, bersama-sama itu lebih mudah. Bersama-sama itu lebih mudah. Memang saudaraku, kalau kita bersekutu, itu kita harus saling punya pengertian, tidak ada yang lebih tinggi. Kita saling membutuhkan dan mulai membangun. Sebab apa? Kalau persekutuan bisa jadi erat, betul-betul di dalam Kristus, kekuatan kita meningkat. Imamat 26 ayat yang ke-8. 5 orang bersekutu mengalahkan 100. Naik 20 kali lipat. Nah, tapi mesti sehati. 100 orang bersekutu mengalahkan 10.000. Wow. Naik 100 kali lipat. Bayangin saudara. Kalau seandainya saya biasa bisa mengangkat mungkin 30 kilo. Karena bersekutu, kekuatannya naik. Bisa ngangkat 600 kilo. Wow. Itu kalau 5 orang bersekutu. Wow. Tapi kalau 100 orang bersekutu, 3 ton lebih sudah bisa diangkat. Kekuatannya luar biasa. Kekuatannya. Bukan main sudah. Nah, persekutuan ini lebih nyata kalau di dalam persekutuan itu kita hidup
dalam kebersamaan, ya, kita hidup dalam kebersamaan karena Kristus. Ya, coba kita lihat Yohanes 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Nah, wah, luar biasa. Haleluya. Jadi persekutuan di dalam Kristus, persekutuan di dalam kekudusan, hasilnya bukan main. Sehingga saudara, kita merasa saling memerlukan, saling membutuhkan. Sebab kita ada dalam persekutuan Kristus, persekutuan benar, persekutuan dalam kekudusan. Begini, mulut itu membutuhkan tangan. Gak bisa, saudaraku, tanpa tangan. Mulut membutuhkan mata, melihat mana yang bisa dimakan. Firman Tuhan mengatakan kita ini anggota tubuh Kristus, beranggotakan satu dengan yang lainnya. 1 Korintus 12, 21 sampai 27. 1 Korintus 12 ayat 21 sampai 27. Jadi kita anggota beranggotakan. Kalau tangan merasa enggak, saya yang kuat, terus dipotong, busuk, enggak bisa berfungsi. Kalau tangan ini lepas dari tubuh, busuk. Begitu juga orang beriman. Kalau dia merasa kuat, enggak perlu persekutuan, enggak perlu dengan orang lain. Saya harus mandiri, berdikari dalam iman. Enggak bisa, saudara. Beda. Kristus sendiri perlu persekutuan, perlu mengajak Yohanes, Petrus, dan Yakobus sekalipun mutu rohaninya jauh lebih rendah. Tapi perlu persekutuan itu. Dan di dalam persekutuan belajar saling melayani. Yang kuat, tolong yang lemah. Ya, tolong yang lemah. Coba kita lihat di dalam Roma 14 ayat 1 dan Roma 15 ayat 1. Roma 14 ayat 1, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. 15 ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah, kalau kita menolong orang yang lebih rendah mungkin, baik status sosialnya, baik kecerdasannya, baik kependidikannya, kita jangan merasa hina. Ih, kok yang ditolong orang seperti itu? Gak level lah. Ini terlalu rendah. Jangan merasa hina. Sebab firman Tuhan mengatakan, kalau kita melayani, menolong dengan tulus, betul secara mata jasmani kita lihat orang, tapi sadar enggak bahwa kita sedang melayani Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan. Matius 25 ayat yang ke-40. Matius 25 ayat yang ke-40 dikatakan demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Yang paling hina ini kamu telah melakukannya untukku. Jadi kalau kita bersekutu, menolong, menguatkan, kita jangan pandang status sosial. Yang penting dia di dalam Kristus sudah lahir baru, yuk kita bersekutu. Ya, yuk kita bersekutu. Haleluya. Nah, kita melihat lebih lanjut, dalam kebersamaan kita perlu saling menasehati. Jangan ya sudahlah, kalau dia salah udah biarinlah. Nanti kalau ditegur marah, gak enak, bisa putus. Enggak. Kita bersekutu, kalau ada yang salah, nasihati dengan kasih. Matius 7
ayat 1 sampai 5. Dan didik mereka. Didik. Sebab di saat kita bersekutu kita tahu, wih orang ini suka ngambek loh, wih orang ini suka marah, yang ini suka tersinggungan, terus jangan pecah. Enggak. Yuk, saling mendidik, dinasehati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita melihat saudaraku, murid Tuhan Yesus dikatakan seperti petir, seperti bledek gitu loh saudara. Suka marah. Kumpul dengan Tuhan Yesus, sifat Tuhan Yesus nular. Akhirnya jadi rasul kasih. Awalnya marah, yang satunya mulut besar, ngomongnya besar, akhirnya berubah menjadi rasul. Ya, Rasul Petrus. Haleluya. Sebab itu 4, jangan terpancing. Roma 12 ayat 21. Di dalam persekutuan ini saudara, kalau kita tidak berjaga-jaga, mudah timbul kebencian. Mudah timbul untuk membalas. Ya. Jangan terpancing oleh banyaknya masalah. Problem bersekutu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dibangun. Ya. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa dibangun. Perlu kebersamaan, perlu kehati-hatian, perlu kelimpahan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menjadi pelita, menjadi terang dalam kehidupan kita. Ya. Jadi di saat kita melihat orang yang sulit sekali mau memenangnya sendiri, terus lebih mudah kita terpancing untuk membalas. Lu macam itu, kamu macam itu, aku juga begini, rusak. Tidak. Orang yang rohani saling menundukkan diri. Saling mengalah, saudaraku, karena Kristus. Haleluya. Nah, dengan begitu kita sulit dijerat, sulit masuk perangkap setan. Sulit. Dan persekutuan seperti ini tidak bisa dikalahkan. Yang kelima, berjalan dengan iman. Sekalipun fakta yang kita hadapi nggak mungkin bisa menang. Ini mata untuk melihat. Jangan kita lari dari fakta, saudara. Mungkin, saya ambil satu contoh begini. Mungkin dengan uang dulu 50.000 kita sudah bisa belanja lumayan banyak. Sudah bisa. Sekarang dengan 50.000, aduh, kok dapat sedikit, semua serba naik, semua waduh. Nah itu fakta yang harus kita hadapi. Nah di sini kita perlu berjalan dengan iman, artinya hidup dengan iman, hidup yang sesuai dengan janji-janji firman Tuhan. Kita bisa berkata, ya pasti Tuhan memberkati aku, pasti Tuhan cukupkan. Firman Tuhan mengatakan orang benar makan sampai kenyang. Ya kita bersyukur. Ya. Jangan kita mengeluh sekalipun faktanya sulit. Ya. Kita nggak bisa menghindar. Nggak bisa menghindar. Kalau sekarang nih barang-barang pada merambat naik, kita nggak bisa menghindar dari kenyataan, tapi kita punya iman. Dekat mulutmu ada perkataan iman. Tuhan, aku bersandar penuh kepada Engkau dan Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadi kita tidak perlu takut. Paulus pernah menghadapi fakta yang sangat mengerikan 14 hari di lautan begitu petang sampai dikatakan hilang harapnya. Kisah 27 ayat 20. Ini fakta. Kisah 27 hilang harap. Ya. Paulus tidak melihat hanya dengan penglihatan, tapi Paulus menjaga persekutuan sampai akhirnya malaikat Tuhan datang memberi kekuatan dan janji daripada firman Tuhan mengatakan 276 orang di kapalmu tidak akan mati karena engkau. Dan Paulus sampaikan itu semua, kecuali kapalnya yang pecah. Dan mengalami
kemenangan. Haleluya. Kesimpulannya, satu, jangan takut menghadapi problem karena kita masih hidup dalam dunia. Jangan takut menghadapi problem-problem karena kita masih hidup dalam dunia. Ayub 7 ayat 1. Ayub 7 ayat yang pertama. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti orang upahan? Ya. Haleluya. 2. Tetap di pihak Tuhan. Ini kunci kemenangan yang dahsyat. Tetap di pihak Tuhan. Apapun masalahmu, apapun kesukaran kita, tetap di pihak Tuhan. Baik kesukaran yang sepertinya sangat perlu diselesaikan, Tuhan akan menolong kita indah pada waktu. Jangan mendahului Tuhan. Tuhan gak pernah terlambat, Tuhan juga gak pernah terlalu cepat menolong kita. Indah pada waktunya. 3. Berjalan dengan Tuhan itu artinya dengan iman. Berjalan dengan Tuhan itu artinya dengan iman. Dan kita melihat kalau kita berjalan dengan Tuhan dengan iman sampai kita dibawa dalam perarakan kemenangan, pawai kemenangan. 2 Korintus 2:14 dalam terjemahan lama. Ya, dalam perarakan kemenangan dibawa kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan takut saudara. Tekanan-tekanan tidak membuat kita tergeletak. Tidak membuat kita terhimpit. Justru Tuhan akan bawa kita dalam pengolahan yang lebih lanjut lagi. Sehingga kemuliaan Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Karena terus diolah, terus diuji. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau melihat keadaan dunia saat ini Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan izinkan kami hidup dalam masa-masa akhir ini. Di akhir zaman ini ada rencana. Ada rencanamu yang sangat indah. Dan kami akan menyelesaikan setiap pertandingan sampai ke akhir, sampai finish. Kami tidak kalah. Kami akan memenangkan setiap pertandingan itu. Dan kami akan melihat Tuhan membawa kami dalam perarakan kemenangan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tidak ada umatmu yang tergeletak karena takut, karena cemas, karena ketakutan melihat tanda-tanda yang terjadi. Tapi justru umatmu bersukacita menanti kedatangan kali yang kedua. Terima kasih. Memberkati pekerjaannya Tuhan. Memberkati. Engkau harapan kami. Engkau tempat kami bergantung. Oh, berkati ya Tuhan Yesus. Berkati kesehatan. Berkati rumah tangganya. Berkati masa mudanya. Haleluya. Bapa yang baik, berkati pelayanannya. Oh, terima kasih. Kami percaya, kami yakin. Kami perkatakan dengan Tuhan bahwa dengan Tuhan kami pasti keluar sebagai pemenang. Tempat tinggal kami di atas bukit batu. Roti dan airnya Engkau jamin Tuhan. Sekalipun kesukaran di dataran gunung batu yang tinggi, Engkau memancarkan air itu sehingga kami disegarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat seluruh janji-janji. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh menyertai perjalanan kami, dan kami akan melihat di balik persoalan, di balik kesukaran, kami keluar. Kami akan melihat Tuhan membawa kami
dalam perarakan kemenangan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.